Perkenalkan, nama saya Citra Utari. Saya adalah salah satu dosen pada bidang konsentrasi transportasi jurusan Teknik Sipil Universitas Musamus. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan dalam video ini yaitu mata kuliah Fasilitas Jalan Raya, yang mana diampu oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Fasilitas Jalan Raya ini terdiri dari 3 CPMK, yang mana CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kelompok jalan, bagian ruang jalan, dan fasilitas pejalan kaki. Kemudian CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis penerangan jalan umum, rambu lalu lintas, dan marka jalan. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mendesain waktu apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas dan desain penyeberangan jalan. Selain CPMK, terdapat 8 sub CPMK pada mata kuliah ini. Sub CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup fasilitas jalan raya. Kemudian sub CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kelompok-kelompok jalan dan juga fungsinya. Sub CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan 3 bagian ruang jalan. Sub CPMK keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan arti dan fungsi dari fasilitas pejalan kaki. Kemudian sub CPMK kelima yaitu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan penerangan jalan umum yang ramah lingkungan. Kemudian sub CPMK keenam yaitu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan rambu lalu lintas. Kemudian sub CPMK ketujuh yaitu mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian marka jalan. Kemudian yang terakhir sub CPMK ke-8 yaitu mahasiswa mampu membuat desain waktu apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas dan juga desain penyeberangan jalan. Dalam pemaparan yang akan saya bawakan kali ini yaitu menggunakan metode DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang mana delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, dan kemudian interaction adalah bagaimana saya membangun interaksi dalam kelas bersama mahasiswa, dan yang terakhir yaitu assessment, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian, sistem penilaian kepada mahasiswa sebagai dosen pada pengampu mata kuliah ini. Adapun cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, yaitu saya akan lakukan micro teaching di dalam kelas. Kemudian asesmen pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari 10% kehadiran, 25% tugas, 30% UTS, dan 35% ujian akhir semester. Materi yang akan saya bawakan pada video praktek mengajar di dalam kelas yaitu materi tentang fasilitas pejalan kaki pada pertemuan ke-6. Mari kita saksikan bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik ya. Kita kembali pada pertemuan kita, pertemuan ke-6 ya, dengan membahas materi untuk pertemuan ini yaitu fasilitas pejalan kaki. Sebelumnya semua sehat-sehat ya? Ya, oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan bagian jalan ya. Oke. Kita telah membahas bagian-bagian dari jalan ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang fasilitas pejalan kaki. Namun kita harus mempelajari dulu dasar-dasarnya ya. Yang pertama itu tentang jalur pejalan kaki atau trotoar. Kemudian penyeberangan jalan kaki, fasilitas pejalan kaki berkebutuhan khusus, dan juga jembatan penyeberangan. Seperti itu. Kita kan pengguna jalan, jadi kita berhak ya mendapatkan hak-hak kita sebagai pengguna jalan. Jadi kita lihat saja pada poin pertama yaitu pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan juga fasilitas lain. Ya. Kemudian yang keduanya, pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Gitu. Kemudian yang ketiga, apabila belum terdapat trotoar, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Gitu.
Kalian sudah belajar tentang teknik lalu lintas, kemudian sudah belajar tentang sistran. Nah, kurang lebihnya nanti untuk menghitung kebutuhan dari kita punya trotoar itu kita juga menghitung bagaimana arus di jalan tersebut ya. Jadi idealnya seperti apa sih trotoar yang kita butuhkan gitu ya. Gitu. Kemudian next, nah di sini kita harus memperhatikan juga prinsip-prinsip perencanaan fasilitas pejalan kaki ya. Yaitu yang pertama yaitu memenuhi aspek keterpaduan sistem dan penataan lingkungan, kemudian sistem transportasi dan juga aksesibilitas antar kawasan. Ya, aksesibilitas itu apa? Ada yang tahu? Sudah ada di mata kuliah sebelumnya kan? Apa coba? Ya? Mudah dijangkau. Itu salah satunya ya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu memenuhi aspek kontinuitas. Ya, yaitu menghubungkan antara tempat asal ke tempat tujuan maupun tempat tujuan ke tempat asalnya. Kemudian yang ketiga yaitu memenuhi aspek keselamatan, keamanan dan juga kenyamanan. Selanjutnya yaitu memenuhi akses, aksesibilitas di mana fasilitas yang direncanakan harus dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk oleh pengguna dengan berbagai keterbatasan fisik. Jadi dalam perencanaan fasilitas jalan itu kita harus memperhatikan juga teman-teman atau pengguna jalan yang disabilitas ya. Makanya kalau di sini sederhananya kalau trotoar itu ada tanda khusus ya, ada cat khusus dan lebih menonjol ya. Warna apa biasa kalian ketemukan? Warna kuning ya. Oke. Kemudian selain prinsip kita akan masuk pada pejalan kaki yaitu trotoar. Jadi sebelum Ibu masuk ke sana, Ibu mau tanya dulu pengetahuan pribadi. Trotoar itu apa sih? Ya? Jalur untuk pejalan kaki. Fungsinya untuk apa? Menyeberang. Menyeberang itu zebra cross. Trotoar apa? Trotoar. Jadi itu memang khusus untuk pejalan kaki ya, gitu. Kemudian kita akan masuk. Nah, di sini untuk trotoar. Nah, di sini adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki ya, yang terletak di daerah manfaat jalan yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi lebih tinggi dari permukaan perkasan jalan dan juga umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Nah, di sini ada fungsinya beberapa ini yang bisa kita lihat ya. Fungsinya yaitu untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, kenyamanan pejalan kaki tersebut. Nah, di sini. Nah, contoh yang Ibu kasih masuk dalam gambarnya ada 3 ya. Ada 3, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini bukan hanya sekedar trotoar biasa. Ada yang khusus memang trotoar yang didesain ada dengan ruang terbuka hijau ya. Jadi ada macam-macam, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Seperti itu. Ini masih contoh di kota besar. Kalau mungkin di tempat kita di Merauke ini masih belum ya, masih belum selengkap ini, tapi ini bisa jadi referensi kita supaya kita bisa membayangkan atau bisa, oh ternyata fasilitas jalan kaki itu tidak seperti yang monoton kita di sini. Kalau di kota-kota besar tuh seperti contoh yang Ibu kasih di depan. Kemudian lanjut untuk ketentuan teknis jalur pejalan kaki trotoarnya. Ini adalah rumusnya. Kemudian sebelumnya kita akan perhatikan dulu untuk lebar efektif lajur pejalan kaki berdasarkan kebutuhan satu orang adalah 60 cm dengan lebar ruang gerak tambahan itu 15 cm. Untuk bergerak tanpa membawa barang. Jadi tanpa membawa barang itu satu orang itu 60 cm ya. Kemudian untuk ruang geraknya itu 15 cm. Jadi berapa? 75 cm. 75 cm kalau dia tidak membawa barang. Sehingga kebutuhan total lajur untuk orang pejalan kaki bergandengan atau 2 pejalan kaki berpapasan tanpa terjadi persinggungan atau tabrakan ya, itu sekurang-kurangnya 150 cm. Kemudian ini adalah perhitungan lebar trotoar minimal ya, dia menggunakan persamaan W sama dengan V dibagi 35 ditambah N.
Yang mana W adalah lebar efektif minimum trotoar ya dengan satuan meter. Kemudian P adalah volume jalan kaki rencana ya dibagi dua arah. Jadi orang per meter per menit. Kemudian N-nya adalah lebar tambahan sesuai dengan keadaan setempat ya. Ini satuannya juga dalam bentuk meter. Kemudian ada tabel yang harus kita lihat selanjutnya, yaitu untuk nilai N-nya ya. Kita tidak bisa menentukan nilai N sendiri ya, tapi kita menggunakan tabel ini. Jadi untuk daerah dengan bangkitan pejalan kaki tinggi itu kita menggunakan nilai N itu 1,5. Kemudian jalan di daerah dengan bangkitan pejalan kaki sedang kita menggunakan 1 ya, 1 nilai N 1. Kemudian untuk daerah dengan bangkitan pejalan kaki rendah itu kita menggunakan 0,5 seperti itu. Nah, keterangannya lagi, nah di sini diperhatikan tinggi, sedang dan rendah ya. Ada tinggi, sedang dan rendah. Apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu untuk yang tinggi ya, arus pejalan kakinya itu lebih dari 33 orang per menit per meter atau berupa daerah pasar atau terminal ya. Daerah pasar atau terminal itu kita pakai nilai N-nya itu 1,5 ya dengan pejalan kaki tinggi. Kemudian kalau sedang berarti dia 16 sampai 33 orang ya. Dan dapat berupa daerah perbelanjaan tapi bukan pasar. Kemudian yang paling rendah yaitu kurang dari 16 orang ya, atau kita bisa asumsikan yang tidak terlalu ramai. Seperti itu ya. Kemudian lanjut, pada trotoar terdapat juga untuk perencanaan kemiringan, memanjang dan melintang. Apa bedanya melintang dan memanjang? Kemiringannya. Nah, di sini nanti akan kita bedakan untuk kemiringan, memanjang dan melintang pada trotoar ini dengan pelandaian. Ada bedanya. Jadi, apa bedanya kita lihat. Jadi, untuk kemiringan memanjang trotoar ya, kemiringan memanjang trotoar idealnya tuh 8% dan disediakan landasan datar setiap jarak 9 meter dengan panjang minimal 1,2. Kalau memanjangnya, kemiringan melintang trotoar harus memiliki kemiringan permukaan 2% sampai 4% untuk kepentingan penyaluran air permukaan ya. Ini ingat, untuk kepentingan penyaluran air permukaan. Arah kemiringan permukaan disesuaikan dengan perencanaan drainase. Nah, ini gambarnya di sini nih. Kalau kemiringan yang melintang berarti ini ya, melintang yang ini ya. Tadi lebar trotoar berapa? Kalau sendiri tidak bawa barang 150. Ini ya. Kita asumsikan ini ya memiliki panjang kemiringan ini melintang 150. Ini adalah kemiringan melintangnya. Ya. Kemudian kalau yang memanjang, ini yang ini ya. Jadi ini salah, ini nanti tidak usah diperhatikan nanti, tapi keterangan yang ini. Jadi yang lebih besar yang mana, memanjang atau melintang? Manjangnya. Oke, kita lihat untuk yang pelandaian. Nah, di sini lihat pelandaian diletakkan pada jalan masuk, ya, persimpangan dan juga tempat penyeberangan jalan kaki. Jadi ingat kata kuncinya itu pelandaian itu untuk membedakan dengan yang sebelumnya tadi kemiringan. Ini adalah tempat jalan masuk, persimpangan dan penyeberang jalan kaki. Nah, di sini fungsinya apa? Untuk memfasilitasi perubahan tinggi secara baik. Jadi tidak serta-merta setelah kita turun dari trotoar langsung gitu ya. Jadi tidak langsung turun, tapi dia harus ada, kita perhatikan dia punya pelandaian. Jadi bikin trotoar tuh nggak sembarang ya. Nggak sembarang, asal yang penting ada jalur khusus pejalan kaki. Tapi tinggi, pelandaian, kemiringan semua ada standarnya gitu. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi pejalan kaki yang menggunakan kursi roda. Nah, kemudian selain fungsi yaitu persyaratannya. Persyaratannya yaitu tingkat pelandaian maksimum ya, maksimum tuh 12% ya. Di mana 1:8 atau disarankan
1:12. Untuk mencapai nilai tersebut, pelandaian sedapat mungkin dapat berada di zona jalur fasilitas. Bila perlu, trotoar bisa diturunkan. Area landai harus memiliki penerangan yang cukup. Jadi, orang kalau mau turun dari trotoar, misalkan dia disabilitas, kalau penerangan nggak cukup, jatuh dia ya. Atau mungkin dia salah langkah, padahal bukan di tempat untuk pelandaian, dia turun, ya kan? Jadi itu tadi, kita punya hak untuk apa? Keselamatan tadi ya, yang pertama itu ya. Kemudian selanjutnya, ini contohnya untuk pelandaian. Bedanya tadi dengan yang miring dan melintang ya. Yang tadi, masih ingat? Nah kalau pelandaian yang ini, nah ini nih, ini contohnya, ya. Ini perhatikan pada gambar ini ya. Nah, di sini ada potongan AA, kita bisa lihat di sini tepi bangunan, trotoar, pelandaian, dan juga perkerasannya. Oke, kita lanjut pada jalur yang digunakan bersama. Nah, jalur ini berupa trotoar yang digunakan bersama oleh pejalan kaki dan juga pengguna sepeda. Tapi saya rasa di sini belum ada, ya. Di Merauke ini belum ada ya. Adanya di mana? Di mana? Di Pulau Jawa ya. Jawa, Sulawesi juga sudah ada, ya. Jadi jalur sepeda yang berada di trotoar dapat terletak di sebelah kanan ataupun kiri ya dari jalur pejalan kaki. Penempatan jalur sepeda di trotoar harus tetap menyediakan lebar minimal trotoar bagi pejalan kaki sebesar 1,5 meter ya. Perspektif dan dimensi jalur sepeda trotoar ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini ya. Jadi di sini ada jalur sepeda, ini jalan kaki ya. Ini untuk motor. Tapi kenyataannya juga walaupun di Pulau Jawa sana itu sudah ada trotoar untuk pejalan kaki dan juga pesepeda. Pernah nggak ketemu kasus yang pengguna motor ini malah gunakan untuk hak pejalan kaki punya? Sering ya? Kalian juga nggak di sini? Yakin? Nanti kalau putarannya jauh nih, saya lewat trotoar aja. Padahal nih, ya, gitu ya. Jangan gitu ya. Jangan ikut ibu. Oke, lanjut. Kita masuk materi selanjutnya yaitu koneksi dengan halte atau tempat pemberhentian sementara. Nah, di sini kalian bisa lihat yang sudah kita punya ya daerah kampus ini ya. Pasti ada halte kan? Nah, kita lihat apakah sudah sesuai atau belum dengan untuk penempatannya dekat trotoar itu. Kita lihat ya. Jadi, keberadaan pemberhentian sementara atau halte tidak boleh mengurangi lebar efektif dari trotoar. Jadi, misalkan kalau trotoarnya sudah 1,5, dia nggak boleh makan itu tempatnya trotoar itu ya. Dia tidak boleh. Jadi, dia harus di belakangnya trotoar ya. Dia tidak boleh mengganggu. Kemudian, contohnya halte yang terletak pada jalur pejalan kaki ya, pada gambar 7 nanti kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah ini adalah contoh halte yang terletak di belakang jalur pejalan kaki. Kalau di sini kita punya bagaimana? Masih aman ya? Masih aman ya? Oke. Kemudian kita kembali lagi. Jadi halte juga harus dilengkapi dengan akses pejalan kaki berkebutuhan khusus ya. Sebagaimana dicontohkan pada gambar 8. Nah, ini pemberhentian bus, tapi di sini ada untuk jalur khusus yang disabilitas seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh pada kota besar ya yang Ibu ambil biar kita bisa ada referensi juga. Jadi trotoar itu untuk pejalan kaki bukan sekedar trotoar aja ya. Nah, ini bisa dikombinasikan juga untuk jalur hijau juga ya. Jadi dilihat di sini ada untuk tempat-tempat duduknya ya. Ini juga tempat-tempat duduknya ada nih. Ya, jadi orang bisa bersantai, orang bisa menikmati aktivitas jalan kakinya itu ya lebih sehat ya, tanpa harus diganggu oleh kendaraan bermotor. Seperti itu ya. Ini adalah penggunaan yang benar ya. Oke. Kemudian,
Sampai di sini dulu Ibu mau flashback ke trotoar ya untuk kuis. Jadi kebutuhan lebar trotoar dihitung berdasarkan volume pejalan kaki rencana atau P ya. Volume pejalan kaki rencana adalah volume rata-rata per menit ya pada interval puncak ya. P dihitung berdasarkan survei perhitungan pejalan kaki yang dilakukan setiap interval 15 menit selama jam sibuk dalam satu hari untuk 2 arah. Seperti itu. Lebar pejalan kaki dapat dihitung dengan menggunakan persamaan apa tadi? P sama dengan? W sama dengan V per 35 ditambah 1. Ya, W sama dengan P. P dibagi 35 ditambah N. Oke, berarti sudah paham tadi ya. Sudah. Rumusnya nggak terlalu susah ya untuk yang trotoar ya. Sederhana sekali. Oke, kalau begitu kalau diketahui V-nya itu adalah 40 dan N untuk daerah perbelanjaan di mana bangkitan pejalan kaki sedang, maka berapakah nilai dari W? Ada yang mau mengerjakan? Sangat sederhana sekali. Boleh. Ya. N-nya 1 ya. Itu berdasarkan dari tabel apa? Dari tabel 1. Tabel 1 ya. Oke. Yang lain bisa ya? Oke, silakan. Kemudian kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu penyeberangan jalan kaki. Masih ingat tadi Ibu bilang apa yang di awal tadi? Selain trotoar apa aja? Zebra cross ya. Jadi penyeberangan jalan kaki, kita lihat ya. Ada itu penyeberangan sebidang ya. Kriterianya apa sih? Kriteria pemilihan penyeberangan sebidang adalah didasarkan dengan rumus empiris di mana P adalah arus pejalan kaki yang menyeberang ruas jalan sepanjang 100 meter tiap jamnya. Tiap jamnya, dan P adalah arus kendaraan tiap jam dalam 2 arah dengan satuan kendaraan per jam. Nah, untuk perhitungan arus kendaraan sudah pada bisa kan? Di mata kuliah apa kemarin? Menghitung arus? Teknik lalu lintas. Apa aja sih yang dilakukan untuk survei? Jam puncak, terus? Hambatan? Samping. Ya, kemudian P dan P merupakan arus rata-rata pejalan kaki dan kendaraan pada jam sibuk dengan menggunakan rekomendasi awal seperti tabel 5 di bawah. Ini adalah tabel 5 untuk kriteria penentuan fasilitas penyeberangan sebidang. Jadi untuk P-nya, kalau dia dalam range 50 sampai 1100 ya, kecepatannya yaitu 300 sampai 500 kendaraan per jam ya. Maka rekomendasinya adalah zebra cross atau pedestrian platform ya. Kemudian kalau dia ini arus kendaraannya itu 400 sampai 750 kendaraan per jam, maka rekomendasinya yaitu zebra cross dengan lapak tunggu ya. Kemudian kalau dia ini lebih dari 500 ya, dia pakai pelik ya. Kemudian kalau ini pelikan dengan tunggu kalau dia lebih dari 750. Nah, kita lihat. Nah ini. Ya, ini adalah untuk penyeberangan zebra cross-nya. Kemudian kalau ini untuk platform pada luas jalan ya. Ini kalau ini adalah yang di persimpangan. Seperti itu. Jadi untuk lebih mendalami kita punya materi kali ini, Ibu mau bikin kalian tugas kelompok dan juga studi kasus, berupa studi kasus ya. Studi kasus. Jadi nanti akan dibuat kelompok dengan jumlah orangnya itu 3 sampai 4 orang. Oke, jadi 5 kelompok nanti melakukan identifikasi ya
Identifikasi lokasi yang membutuhkan perbaikan ya atau pembangunan trotoar ya. Kemudian jelaskan alasan memilih lokasi tersebut. Ya, di Merauke ini banyak ya yang belum ada trotoarnya ya, kira-kira dibutuhkan di mana-mana saja. Seperti itu ya. Setelah diidentifikasi, sudah pemilihan tempatnya sudah fix, kalian per kelompoknya di mana. Kemudian selanjutnya yaitu lakukan survei terhadap pejalan kaki di lokasi tersebut. Jadi apa yang disurvei? Ya. Bagaimana cara mengukurnya tadi? Ya. Itu untuk lebarnya. Tapi kalau untuk jumlah pejalan kakinya berapa tadi? Ya? Dari tabel. Jangan lupa ya, tetap dihitung dua arah ya. Bukan cuma satu arah, tapi dua arah. Dua arah. Kemudian berdasarkan hasil survei, buatlah desain trotoar yang memenuhi kebutuhan pejalan kaki. Dan sertakan gambar dan spesifikasi teknis seperti lebar trotoar. Oke. Mungkin ini adalah tugas kelompoknya, silakan dikerjakan. Nanti dibagi sendiri ya, kelompok atau mau ibu bagi nanti? Bagi sendiri. Yang adil ya. Intinya satu kelompok jumlahnya berapa orang? 3 orang. Kemudian nanti pilih lokasinya di mana. Boleh dijadikan cari pembanding di daerah lain, ya, cari pembanding di daerah lain untuk merencanakan trotoar yang kalian ingin lakukan. Pembandingnya itu mungkin fotonya gitu, nanti dilihat ya, seperti itu. Nanti dibentuk, jangan lupa dibuat dalam bentuk gambar 3 dimensi juga, seperti itu ya. Bisa ya? Bisa. Anak sekarang tuh kreatif, jadi nggak monoton cuma copy paste lewat Google ya, seperti itu. Terus tugasnya dibuat dengan sungguh-sungguh dan juga banyak ide-ide baru ya di situ. Jadi semoga kalian bisa merencanakan trotoar yang selayaknya tuh seperti apa gitu. Misalkan kalau kita di sini memang trotoarnya sudah ada, tapi mesti harus dievaluasi kembali ya, atau enggak kita peningkatan, boleh gitu. Nanti kita akan lihat bersama. Sukses untuk tugasnya, karena kita juga keterbatasan waktu, oleh karenanya kita punya pertemuan sore ini sampai di sini. Oke? Seperti itu. Ibu cek kembali dulu ya. Absennya sudah pada tanda tangan absen? Oke. Ada yang izin? Tidak ada ya? Oke. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Ibu tutup ya. Selamat sore. Sama-sama. Demikian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.